Gedung bekas tempat RETILAL di sebuah desa terpencil di Jawa. Tersembunyi di dalam hutan lebat, terdapat sebuah gedung tua yang telah lama ditinggalkan. Gedung itu, yang dikenal sebagai Gedung Pandawa, dulunya adalah tempat berkumpulnya sebuah sekte misterius yang melakukan ritual-ritual gelap. Masyarakat sekitar selalu menghindari tempat itu, karena banyak cerita menyeramkan yang berkembang tentangnya. Gedung Pandawa berdiri megah, namun menyeramkan, dengan dinding-dinding yang ditumbuhi lumut, dan jendela-jendela yang pecah. Meskipun sudah lama ditinggalkan, aura mistis dan mencekam masih terasa kuat di sekitarnya. Penduduk desa percaya bahwa gedung itu dihuni oleh arwah-arwah penasaran yang tidak bisa beristirahat dengan tenang. Cerita ini berawal dari seorang pria bernama Raka, seorang peneliti paranormal yang tertarik dengan cerita-cerita mistis. Raka mendengar tentang Gedung Pandawa dari seorang temannya yang juga tertarik dengan hal-hal supranatural. Dengan rasa penasaran yang tinggi, Raka memutuskan untuk menjelajahi gedung itu dan mencari tahu kebenaran di balik cerita-cerita menyeramkan yang beredar. Raka mengajak 3 temannya, Dani, Lila, dan Budi, untuk ikut dalam penjelajahannya. Mereka membawa peralatan kamera, perekam suara, dan beberapa peralatan pendukung lainnya. Pada malam yang gelap dan berawan, mereka berangkat menuju Gedung Pandawa. Perjalanan mereka melalui hutan lebat penuh dengan rintangan. Namun semangat mereka untuk menemukan kebenaran tidak surut. Saat mereka tiba di gedung itu, suasana mencekam langsung menyelimuti mereka. Udara terasa dingin dan suara-suara malam terdengar jauh lebih menakutkan. Gedung itu berdiri tegak, seolah-olah menantang siapapun yang berani memasukinya. Dengan perasaan campur aduk antara takut dan penasaran, Raka dan teman-temannya memasuki gedung tersebut. Di dalam gedung, mereka menemukan ruangan-ruangan yang gelap dan penuh debu. Dinding-dindingnya dipenuhi dengan simbol-simbol aneh yang tidak mereka mengerti. Mereka merasa seperti diawasi, seolah-olah ada mata-mata tak kasat mata yang mengikuti setiap langkah mereka. Lila, yang lebih peka terhadap hal-hal gaib, merasa sangat tidak nyaman dan mengatakan bahwa tempat itu penuh dengan energi negatif. Saat mereka menjelajahi lebih dalam, mereka menemukan sebuah ruangan besar yang dulunya digunakan sebagai tempat ritual. Di tengah ruangan, terdapat sebuah altar besar dengan bekas-bekas lilin yang sudah meleleh dan darah yang sudah mengering. Perasaan mencekam semakin kuat, dan mereka merasa bahwa sesuatu yang jahat masih bersemayam di tempat itu. Raka memasang kamera di beberapa sudut ruangan dan menyalakan perekam suara. Mereka duduk di sekitar altar, mencoba merasakan apa yang pernah terjadi di sana. Tiba-tiba, suhu ruangan menurun drastis, dan mereka mendengar suara-suara aneh yang seolah-olah berbisik di telinga mereka. Lila merasa pusing dan lemas, sementara Dani merasakan ada tangan tak terlihat yang menyentuh bahunya. Mereka mencoba berkomunikasi dengan entitas di tempat itu, menanyakan siapa mereka dan apa yang mereka inginkan. Namun, yang mereka dapatkan hanyalah suara-suara aneh dan bayangan-bayangan yang bergerak cepat di sudut mata mereka. Budi, yang lebih rasional, mulai merasa takut dan mengajak yang lain untuk pergi. Namun, Raka bersikeras untuk tetap tinggal dan mencari tahu lebih lanjut. Ketika mereka hampir putus asa, tiba-tiba perekam suara menangkap suara yang jelas. Suara itu adalah suara seorang wanita yang terdengar penuh rasa sakit dan kesedihan. "Tolong kami terperangkap." Suara itu terdengar jelas di antara bisikan-bisikan lainnya. Raka dan teman-temannya merasa bahwa mereka telah berkomunikasi dengan arwah-arwah yang terperangkap di tempat itu. Raka dan teman-temannya memutuskan untuk meninggalkan gedung dan mencari bantuan dari seorang dukun yang dikenal mampu berkomunikasi dengan arwah. Mereka menemui Pak Surya, seorang dukun yang tinggal di desa tersebut. Pak Surya mendengarkan cerita mereka dengan seksama dan setuju untuk membantu. Pak Surya dan rombongan kembali ke gedung Pandawa dengan membawa berbagai perlengkapan ritual. Di dalam ruangan besar tempat altar berada, Pak Surya mulai melakukan upacara pembersihan spiritual. Ia menyalakan dupa, membacakan mantra, dan memanggil arwah-arwah yang terperangkap di tempat itu. Selama upacara, suasana menjadi semakin mencekam. Udara terasa semakin dingin dan suara-suara aneh semakin jelas terdengar. Pak Surya berusaha berkomunikasi dengan arwah-arwah tersebut, menanyakan apa yang mereka butuhkan untuk bisa pergi dengan tenang. Tiba-tiba, sebuah bayangan besar muncul di ruangan, disertai dengan suara jeritan yang menyayat hati. Pak Surya terus melanjutkan upacaranya dengan penuh konsentrasi.
Setelah beberapa saat, bayangan dan suara-suara tersebut mulai mereda. Suasana di ruangan perlahan menjadi tenang kembali. Dan Pak Surya menyatakan bahwa arwah-arwah tersebut telah dilepaskan dari tempat itu. Raka dan teman-temannya merasa lega, meskipun mereka masih merasakan ketakutan yang mendalam. Setelah kejadian itu, Raka menulis artikel tentang pengalaman mereka di Gedung Pandawa. Cerita tersebut menjadi terkenal dan banyak dibicarakan oleh masyarakat. Gedung Pandawa kini dibiarkan kosong, sebagai monumen dari kisah-kisah kelam dan misteri yang pernah terjadi di sana. Meskipun arwah-arwah telah dilepaskan, gedung itu masih menjadi tempat yang penuh dengan aura mistis, dan hanya sedikit orang yang berani mendekatinya.